Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Yunita Purnamasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Sidoarjo. Berikut ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. 5 nilai guru penggerak yang ada pada diri saya dan insya Allah 3 tahun yang akan datang, saya telah menjadi guru penggerak, maka saya akan melakukan peran guru penggerak dengan kelima nilai yang telah dipelajari. Yang pertama berpusat pada murid, kedua kolaboratif, ketiga mandiri, keempat inovatif, dan kelima reflektif. Berpusat pada murid. Sebagai contoh, pada pembelajaran perubahan wujud benda, di kelas terdapat 27 murid. Maka ke-27 murid tersebut melakukan secara bergantian membuat gulali. Satu kelas saya bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan peralatan untuk membuat gulali. Mereka membawa peralatan dan membawa bahan-bahannya. Setelah pembelajaran berakhir, gulali yang telah jadi kita rayakan, kita makan bersama-sama. Ini adalah salah satu murid eskul saya yang bernama Siena. Dia mau menceritakan tentang ketika dia sakit. Nah, ayo Siena, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketika sakit rasanya sedih sekali karena aku tidak bisa ke perpus, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, Ustazah dan Akira. Biasanya kalau ada yang sakit pasti sama Ukti di masa. Ini adalah salah nilai guru penggerak yang berikutnya adalah kolaborasi. Berikut adalah kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Baru-baru ini dibentuk tim literasi sekolah di sekolah kami. Insya Allah 3 tahun yang akan datang dan kedepannya juga insya Allah tim literasi ini akan terus berkembang dan menghidupkan literasi baca tulis baik pada guru-gurunya maupun pada murid-muridnya. Berikut 2 contoh buku pada tahun 2022 yang telah kami keluarkan, yakni Menulis Bersama, buku kolaborasi, para guru menulis esai dengan tema kearifan lokal Sidoarjo, dan beberapa murid, sekitar 50 murid, menuliskan sebuah puisi dengan tema kearifan lokal. Tentu kami melalui proses bimbingan bagi murid-murid dan juga bagi para guru. Sangat berbahagia sekali menjadi bagian dari tim literasi sekolah. Kolaborasi yang berikutnya tentu saja sebagai guru, saya berkolaborasi dengan wali murid di rumah. Berikut dalam contoh gambar adalah pembelajaran matematika untuk pembagian bersusun atau yang disebut dengan porogapit. Saya mengajarkan di sekolah, kemudian saya menuliskan pada grup wali murid untuk mohon bimbingan dan kerjasama Ananda mengulang pembelajaran porogapit di rumah. Kemudian esok harinya, secara bergantian satu persatu maju ke depan untuk mengerjakan latihan porogapit. Hal ini penting untuk melatih kognitif anak-anak. Peran guru penggerak berikutnya adalah inovasi. Jika pada umumnya materi satuan panjang dan satuan berat dibuat dalam bentuk tangga satuan panjang dan satuan berat, baik itu di papan tulis maupun disampaikan pada layar proyektor, namun kali ini saya berinovasi membuat media pembelajaran satuan panjang dan satuan berat
dengan menggunakan gelas-gelas, bisa berbahan plastik maupun berbahan kertas, yang bisa ditempel pada papan maupun pada dinding kelas. Pada gelas diberi nilai kilometer, hektometer, dan seterusnya pada satuan panjang, dan pada satuan berat kilogram, hektogram, dan seterusnya. Kemudian diberi angka sebagai contoh untuk konversinya. Saya juga menggunakan bola sebagai nol untuk memudahkan anak-anak. Berikut pada gambar adalah beberapa anak yang pada hari Sabtu diundang oleh sekolah sebagai program bimbingan belajar, sehingga kami lebih menerapkan pembelajaran menggunakan media gelas dan bola ini pada hari Sabtu. Media ini berhasil membuat daya tarik anak-anak untuk belajar dengan baik dan efektif tentunya. Dan tentu saja pembelajaran seperti ini berpusat pada siswa. Saya juga melakukan diseminasi pada sesama guru tim kelas 3 dan hasilnya mereka merespon dengan sangat baik dan akan mencobanya di kelas mereka. Berikutnya adalah reflektif. Nilai penggerak reflektif harus terus dilakukan oleh seorang guru. Insya Allah saya telah melakukannya sejak dahulu, sekarang, dan insya Allah yang akan datang. Sebagai contoh pada gambar, saya mengajak anak-anak perempuan bermain di kelas saat jam istirahat. Berawal dari beberapa waktu yang lalu, awal masuk kelas 3, ada satu murid yang dia merasa nyaman ketika pembelajaran PJJ, yakni belajar dari rumah karena pandemi. Sehingga ketika masuk kelas 3, selalu banyak alasan untuk izin tidak mau masuk sekolah. Kemudian ketika masuk sekolah hanya duduk diam di tempat duduk tanpa ekspresi apapun. Kemudian saya melakukan sebuah gerakan anak-anak perempuan bermain bersama-sama, yakni bermain ular naga dengan lagu pelangi. Dan anak yang pendiam, anak yang tidak mau masuk sekolah, setiap hari saya ajak bermain bersama teman-temannya. Sehingga saat ini sudah tidak ada lagi alasan dia untuk tidak masuk. Sebaliknya, dia sangat bersemangat masuk sekolah sampai sore hari. Nilai guru penggerak berikutnya adalah mandiri. Sebagai guru tentunya saya harus menyenangi belajar. Belajar bisa dari mana saja, apalagi sekarang kodrat zamannya adalah IT. Maka pembelajaran virtual dari manapun bisa diperoleh oleh guru secara mandiri. Berikut adalah contoh beberapa sertifikat yang saya ikuti secara mandiri tanpa disuruh oleh siapapun. Saya merasa bahwa sebagai seorang guru, saya harus mengembangkan diri sendiri dan pada 3 tahun yang akan datang, insya Allah saya akan menjadi penggerak bagi teman-teman di sekitar lingkungan saya mengajar. Secara mandiri, saya senang menulis reportase kegiatan di sekolah dan kerap berbagi cara menulis kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah, hingga tulisan mereka pun terbit secara bergiliran di media massa. Berikut adalah contoh beberapa di antaranya. Saya teramat bersyukur selama diklat guru penggerak membuat saya semakin percaya pada diri sendiri untuk berkembang lebih baik lagi dan mengembangkan orang lain di sekitar saya. Saya siap menjadi coach, insya Allah. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.